Dalam 3 menit, kita bakal kupas tuntas Toyota Kijang Innova AN40 tahun 2004 hingga 2015. Mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Pertama kali diproduksi di Indonesia pada Agustus 2004 dengan varian E, G, dan V. Saat itu semua varian belum ada airbag, namun varian V udah ada ABS. Semua varian tersedia transmisi MT5 speed, sedangkan tipe G dan V mendapat pilihan transmisi AT 4 speed. Generasi awal dibekali dua pilihan mesin, satu TRFE bensin 2000cc 4 silinder VVTi dengan tenaga 136 PS dan torsi 163 Nm, dan dua KDF-TV turbo diesel 4 silinder dengan tenaga 102 PS dan torsi 200 Nm atau 260 Nm. Pada tahun 2005 hadir varian V bermesin 2 TRFE bensin 2700cc bertenaga 160 PS dan torsi 241 Nm dengan transmisi AT 4 speed. Varian ini udah dilengkapi dengan captain seat, jok dan door trim kulit, dan dua airbag. Tahun 2006 muncul varian limited edition seperti V Luxury dan G Cruiser dengan jumlah terbatas. Dan pada tahun 2007 ada improvement pada mesinnya untuk memenuhi standar Euro 2 sehingga konsumsi BBM mesin bensinnya lebih irit dan torsi naik menjadi 182 Nm. Di tahun yang sama, varian 2700cc dihentikan dan digantikan oleh varian V Extra namun tanpa airbag. Facelift pertama hadir pada 2009 dengan penyegaran eksterior dan peningkatan fitur seperti double blower pada tipe E dan dua airbag pada tipe V. Tahun 2010 diperkenalkan tipe J sebagai mobil niaga dengan fitur sangat minimal tanpa konsol tengah dan hadir varian G dan V Luxury yang dilengkapi captain seat. Lalu tahun 2011 terjadi facelift cukup signifikan pada eksterior dan penambahan fitur seperti tipe J mendapatkan double blower, tipe E hadir dengan transmisi AT, serta tipe V dan Luxury dilengkapi roof monitor. Facelift terakhir pada 2013 menghadirkan perubahan eksterior berupa grill lebih besar dan garnish pintu belakang. Sejak saat itu, semua varian udah memiliki dua airbag dan spion dari track di tipe V hanya pada tahun 2015. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, build quality interiornya itu terbukti kuat dan tidak mudah rattling. Kedua, penggunaan sasis leather frame membuat mobil stabil saat membawa beban penuh dan suspensinya empuk di jalan rusak, cocok untuk kondisi jalan di Indonesia. Ketiga, kabinnya luas, bahkan baris ketiga masih bisa diisi penumpang dewasa. Keempat, perawatannya mudah karena teknologi mesin sederhana dan cukup servis berkala aja mobil bisa tetap sehat dalam waktu lama. Kelima, mesin bensin dan dieselnya relatif toleran terhadap kualitas BBM di Indonesia. Namun Innova juga ada kekurangannya. Pertama, engine noise cukup masuk ke kabin termasuk pada versi bensin. Kedua, matic-nya itu kurang responsif dan terasa berat di tanjakan meski bisa diakali dengan low gear. Ketiga, kombinasi sasis leather frame dan suspensi empuk membuat mobil cenderung limbung saat bermanuver agresif. Keempat, fitur keselamatan dan kesan mewah tergolong minim, bahkan airbag hanya tersedia di tipe tertinggi sebelum 2013. Kelima, karena usia mobil udah di atas 10 tahun, perlu anggaran perbaikan lebih untuk beberapa komponen yang udah termakan usia. Umumnya pada kampas rem, tie rod, bearing roda, dan potensi rembesan oli. Untuk konsumsi BBM, bensin 2000cc sebelum Euro 2 itu dalam kota 6 hingga 7 km per liter, luar kota bisa 9 hingga 10 km per liter. Setelah Euro 2 dalam kota 7 hingga 8 km per liter, luar kota 11 hingga 12 km per liter. Konsumsinya hampir setara dengan 2700cc karena power to weight ratio-nya lebih baik. Untuk diesel, dalam kota bisa 8 hingga 10 km per liter, luar kota 12 hingga 14 km per liter. Untuk pajak tahunannya berkisar antara 1,2 jutaan hingga 3,6 jutaan tergantung tahun dan varian.